Lady Face harganya 300.000. Marsis harganya 350.000. Beda 50 aja. Beda 50.000. Lepas lah itu anting, kalung, segala macam, jadilah 250. Tebus lah seminggu. Set. Saya keliling Indonesia, baru lihat kamu pakai Marsix main di Cafe itu. Hah? Halo coy, selamat datang di channel Rusax, Ruli Sianipar Saxophone Repair Jakarta. Halo ceka-ceka sabu hitam para master semuanya. Wah, kembali lagi bersama Ruli Sianipar. Kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial kali. Gak tau lah, gue ini udah mantap kali lah ya kan. Sesepuh saksofon, tiup, kang tiup, apa segala macam, pokoknya maestro lah ini menurut aku. Oh ya. Ada Bang Horas, ada Bang Jimmy, ada Bang Hosdi, Pak. Ya. Oke, korek aja dulu dong. Wah, korek. Korek ya. Buat apa, Bang? Rokok. Lempar lagi. Lempar lagi. Biar apa? Biar gokil. Oke. Oke, video ini Itu salah satu yang paling perlu gitu. Thank you Bang. Oke, kali ini ada endorsan dari Motis Bersa. Motis Bersa ini adalah produk Indonesia yang kualitasnya oke lah, keren. Bersa ada mengeluarkan series romantic, ada pet, ada Gini signature. signature, ada BOP. Nah, jadi bagi kalian yang lagi cari-cari motis, boleh datang kemari atau boleh Gratis. juga langsung. Gratis. Gratis, coba-coba gratis. Kalau beli Ujung-ujungnya bayar dong. Oke. Kali ini kita membahas tentang sesepuh saksofon ya. Maksudnya sesepuh itu menurut gua udah puluhan tahun gitu kan. Tua dong ya. Tua. Old. Ya kan? Terus ilmunya, terus pengalamannya, terus sepak terjangnya itu yang mau kita korek lah malam ini. Oke? Boleh tahu lah ya Bang, dari Bang Osdiman lah sesepuhnya kurasa dari antara abang bertiga yang seniornya Bang Osdi ya. Ah ya, kalau beda-beda tipis aja, cuma tipisnya tembok Cina gitu. Bukan tipis kulit bawang. Iya. Pertamanya Bang Hos tuh jatuh cinta sama saksofon itu sejak tahun berapa? Karena apa? Sudah lama sekali ya. Itu waktu saya menghadiri ini suatu pesta ormas ya, yang bernama IPK Medan. Wah, Iya. sabu hitam bro. Hati-hati kok situ. Bagus bagus. Jadi saya Jaga pintu. melihat ada seseorang itu, menurut saya itu keren sekali gitu ya. Itu main tenor saksofon. Iya. Tenor. Bantu ngelahirin bayi. Bukan. Bidan, bukan. Oh iya, Bang Bidan. Benar, Bang Bidan. Sebenarnya itu preman ya. Preman, Jagger gitu. Tetapi saya melihatnya, ini keren sekali ya ini alat musik. Jadi ketika itu pula saya jatuh cinta, dan waktu itu saya masih SMP. SMP ya. SMP. Saya cari tahu kemana-mana. Saya nggak ngerti namanya itu saksofon atau enggak, saya nggak ngerti. Yang saya tahu tuh, wah itu keren sekali gitu. Nah, terus apa lagi pertanyaannya? Tahun berapa itu Bang? Tahun sekitar tahun 18 berapa? 1700. Bareng Imam Bonjol, Bang. Bareng Imam Bonjol. Iya, zaman Imam Bonjol. Saksofon belum ditemukan ya. Dan yang
Yang hebatnya, saya jatuh cinta itu sama itu kebetulan dia tuh pakai Marsix. Khusus. Jadi ya memang ya sampai sekarang, sampai saat ini saya pakai Marsix. Yo. Saya lihat sombongan wajahnya ya. Bisa. Biar miskin tapi sombong. Penting Tahu, ya, tahu, penting. tahu. Asik ada berapa aja, Pak? Ada apa aja nih? Sopran untuk tenor? Dulunya itu hampir semua ada. Tapi sekarang tuh berubah jadi beras. Aduh, Richard. Sama lah kira-kira seperti teman-teman saya ini. Ini saya. Dia berubah jadi sembako. Gitu. Ya, 19 berapa itu ya, Bang? 18.30 ya, setengah 7 malam. 19 Di Ponegoro. kayaknya tuh 85 deh. 1985. 85 SMP. SMP. 87 gitu lah, 85. Baru lahir awal. Old ya. Ya kita tidak tua tapi old. Oh iya. Style oldie. Oldies gitu. Jadi sebenarnya nih gaya-gaya ini tuh ya mengurangi usia gitu. Kan 10 tahun. Oh iya, itu nggak bisa dikasih tahu. Sekarang yang Biasa ada Marsik apa aja tuh, Bang? Sekarang Ya alto sama tenor. atau sama tenor ya? Nah, jadi soprannya kalau sopran saya masih pegang Spraxton. Proyeksinya. 80 ya. Supaya setelah Ah. 10 seri. Tadi dah Oh, enggak. seri tidak masuk, tidak masuk. Seri tidak masuk. Saya mau original aja. Sombong kali. Nah, iya. Oke. Ngeri nih. Pokoknya sapu hitam lah. Sama kita. Dan Bang. tiga tapi ya. Yang tiga. Bang Jimmy, Bang. Ah, ini Amir nih. Agak mirip, Agak mirip. Agak mirip. Oh iya. Jadi apa pertama tahu saksofon? Ya, pertama suka lah. SMP juga. Jadi aku sama abangku itu di Medan dulu tuh nyanyi vokal grup. Satu kali ada grup vokal grup yang main di Hotel Tiara Medan. Mereka tuh ada event ke Kuala Lumpur. Minta tolong ke abangku. Tolonglah gantikan berapa hari di restoran itu, Pak. Oh iya, kalau tip top. Bukan, kalau bar kan sebelah kiri, Hotel Tiara. Iya. Restoran sebelah kiri, kalau bar kan sebelah kanan. Ah. Tortor. Nah, kami main di sebelah kiri di restoran. Oh, itu piano lounge. Jam sekitar jam 7 jam makan malam lah, main di situ. Udah aja abangku, ayo udah ikut aja. Udah. Kelarnya itu kurang lebih jam 9 kurang. Nah, kita ambil makan, mulai band jam 9 malam kan. Ih, apa ini ya? Main di barnya, di Tortor bar itu. Iya, ada band. Nah, ada pemain saksofonnya. Orang tua. Siapa Beda namanya juga. itu, Bang? Siapa? Om Darwin. Om Darwin dia. Oh, Darwin ya. Itu legenda di Itu legend lah kalau di Legend. Medan. Memang jenius beliau. Terus nonton adalah sekitar setengah jam nontonin dari samping-samping gitu lah kan. Apa ya, keren banget ya. Keren lah. Jadi bukan kenal saksofon, kenal band malah. Dengar, oh ini lain ya. Jadi aku besar tuh aku vokal grup kan. Jadi tahunya tuh cuma gitar, jadi nggak pernah tahu ada alat musik lain. Lepas lihat, keren banget ya. Nah, jadi tahu beberapa alat musik terus itu udah pulang. Berapa tahun kemudian sekolah musik sama SMP kan. Nah, sekolah musik Medan kan. Nah, Bang Mas ini kan abang kelasku udah 1 tahun. Nah, udah. Makanya aku bilang tadi beda tipis. Amir yang Ah. 16.000 tadi. Iya, tadi. Udah pas masuk kita tuh suka praktek sore. Kan kelar sekolah jam 1, selebihnya kita di sekolah lagi karena rumah kan jauh. Ya udahlah, nggak punya alat musik, praktek di sekolah aja gitu. Pakai alat sekolah. Aku sekolah. Aku jurusan piano. Terus satu waktu tuh sekitar aku mau naik kelas 2 tuh, ini apa ini ya? Ih, ini kayaknya pernah dengar. Nah, itu aku ingat. Ih, keren ya. Cari. Di ruang belakang dekat gedung konser. Iya. Itu senior kami yang lagi new. Nah, siapa? Antoni Suryanto. Pak. Itu legend. Nah, dia lagi new. Intip-intip lah. Oh, ini alat yang kulihat waktu SMP. Apa nggak tahu kan tapi. Nah, itu awalnya. Kira-kira gitulah. Barulah
Terus ya aku kan era itu kita selalu mengacu ke abang kelas ya. Karena kita percaya abang kelas pasti duluan lebih punya banyak ilmu. Tahu lah. Pasti kalau mau nanya Ya, karena sama abang kelas. di sekolah itu memang agak ada sistem dinasti. Ya, senioritas yang Senioritas itu kuat sekali. Mulai ikut-ikut. Aku tongkrongin lihat, ini mau gimana? Sebelah taman budaya kan. Ada latihan. Wah, ini banyak di situ yang main. Nah, ternyata dia juga baru situ kalau nggak salah, Pak ya. Iya baru. Kelas 2 ya, sekolah musik ya. Iya. Baru mulai ini saksofon ya. Nah, Udah itulah. Habis itu udah berlanjut sampai sekarang ini. Kalau Bang Bang Horas pertamanya Gua salah. Bengong, Bang. Seru kawan. Di SMM lah ya, kalau SMP awalnya kan klarinet. Jadi guru aku ini sebenarnya orang yang memaksa, bukan secara ini sih dia paksa gue jadi pemain klarinet. Karena aku masuk SMM itu mau main piano kan. Iya. Terus dia bilang gini, itu ambil tuh yang hitam. Ini ngomong itu klarinet gitu. Coba kau ambil itu. Kalau bunyi kutip kau masuk. Kan di SMM tuh mainnya tes ya, nggak berlaku. Ujian maksudnya. Jadi memang dites dulu, kalau itu bunyi lo masuk. Ya piano tuh hilang langsung gitu. Udah. Pas itu bunyi, karena gue main klarinet aja. gitu ya. Nah, nyambungnya ke saksofon tuh kelas 1 gurunya belum dia. Tapi dia tuh memang guru klarinet udah kelas 3, kelas 4 dia lah gurunya gitu. Nah, terus pas sama kejadian-kejadian di sekolah itu kan hal yang baru semua kan, ketemu di sekolah itulah kita malah ngerti piano gimana, horn gimana, Iya, nggak tahu gitu betul amburadul di luar tuh kacau lah yang bentuk kita Dayak lah, Dayak. gitu. Nah pada saat praktek sore gitu main klarinet di ruangan tuh cuma jarak berapa meter gitu. Nah guru Pak Julham ya almarhum. Iya. Pak Julham itu tiup tenor. Oh itu saya gue. Nah, dekat rumah ya. Iya kan rumah. Akhirnya tiup tenor. Itu klarinet langsung tinggal nyari suaranya gitu. Ini suara di mana? Ruangan dia. Guru ternyata dia nyuruh karena merasa dekat. Buka, jebret. Ngapain kau sini cowok-cowok di mana? Baru tau, oh itu tenor kayak gitu. Itu awalnya tuh. Oh, jadi karena dia begitu kita kepengen tahu gitu. Akhirnya ya karena bang kelas juga kembali kan. Oh ini saksofon tuh ini gitu. Jadi mau tahu akhirnya belajar lah. Karena di situ nggak ada diajarin saksofon. Jadi sebenarnya saksofon tuh kadang dapat dari luar gitu. Dari teman-teman kakak kelas gitu. Gitu. Nggak sengaja lah main saksofon. Ya. Jadi udah 87, 30 tahun ya. 8 itu dia. Oh. Aku kenal jatuh cinta pertama. Jatuh cinta. Tapi nggak tahu namanya siapa gitu. Namanya apa? Namanya apa gitu kan. Tapi udah jatuh cinta gitu. Pertama latihan nih punya alat. Latihan punya alat tuh sekitar tahun 92. 92. Kelas 1 lah, 2. Kelas 2. Baru lahir. Saya Karena baru lahir. majorku tuh flute. Ya, dia Major flute. Kalau dia flute. Jadi aku ngeliat dulu sempat mau undur diri mau ke gitar. Karena zaman itu tuh mau pindah. mau pindah. Metallica lah ya. Zaman-zaman Orang metal gitu ya. keren Band gitu. Kontrol ngeband gitu kan. Jadi sempat mau datang ke BP itu saya minta pindah jurusan itu. Cekek aja. Itu lah. Oh, itu lain. Itu lain lagi. Itu setelah terjadi perselingkuhan. Jadi itu begitu ceritanya. Pantas Saksofon pertama, Bang. tampilannya rocker. Saksofon pertama itu menjadi masalah sebenarnya sampai saat ini. Saksofon pertama aku itu alhamdulillah G metal. itu kelasnya artis series. Apa itu? Lady Face. Saat itu saya beli Lady Face itu dengan harga 300.000. Mantap. Itu waduh, Mahal ya mahal sekali. tahun itu ya. Jadi pilihan pada saat itu memang saksofon the best in the world.
ada Lady Face, 30 juta sekarang. ada Mars 6. Iya. Lady Face harganya 300.000. Marsis harganya 350.000. Ada 50 aja. Beda 50.000, tapi saya tidak sanggup beli itu tuh. Saat itu Kurang gocap. kurang gocap doang. Tapi saya nggak sanggup. Cuma nilai sekarang gede tuh ya. Nilai sekarang mungkin sekitar 5 jutaan lah gitu bedanya gitu. Jadi dengan terpaksa pakai Lady Face. Tapi Lady Face itu kan legend. Enak banget. Itu enak sekali, tone-nya tuh enak banget. Berarti Bang Osdiman ini memang dari lahirnya kali udah sombong ya. Ah iya. Biar miskin asal sombong. Hai. Bang Jim. Saxophone pertama. Iya. SML Gold Medal. Yo, Mang Paris. Tapi niup pertama kali nyoba itu saksofonnya si Bang Os. Kon ya. Iya. Jadi aku ngintilin dia main ke rumahnya di Jalan Mawar Helvet kan. Iya. Kan nungguin dia latihan. Lama kali gila lah ini dia aja peniup katanya. Nanti aku coba di rumah. Nah, sampai rumah lama kali. Sore jam 5 sore baru bagian tiup ya kan. Udah mau maghrib ya kan. Tiup ini cuma bunyi nah dia semangat kan. Bisa nih. Cuman udah kau tiup aja dulu. Nah, dia cabut entah kemana ya kan, ke gang sebelah kan. Nah, awal sama Nambor itu lah ngobrol. Adu ayam enggak nih? Mana ini Nambor dia? Waktu itu masih ngejar-ngejar layangan. Jadi itulah. SML tenor, aku tenor. Tenor, Tenor tenor, ya. ya. Dari Bang Os juga ngenalin ke Om Num dia. Belum yang almarhum itu master. Dia tuh itu memang pada saat itu dia itu memang artis. Luar biasa. Luar biasa. Itu kesayangannya Idris Sardi. Nah, itu murid satu-satunya itu kita. Selebih dari situ dia tidak apa. Dia tuh bisa baca transkrip langsung. Itu hebat Uang sekali. kursus dulu 12.000. 12.000. 12.000. 12.000. Oh, aku 7.000. Oh, ini angkatan Angkatan pertama. pertama 7.000. 7.000. 7.000 bayar. Tapi sekitar 750.000 lah sekarang. 700.000. Anak sultan berarti ya Ah. dulu ya. Kalau Bang Horas ya? Aku tuh Dirman ya. Dirman. ZBMW. Dirman India dia punya. Firman dia. Nah, maksudnya India iya tuh kering kawin gitu. Karena Dirmannya tuh dipilok. Enggak War- dipilok. Dicat. Dicat. ZBMW. BMW. Joey Panjaitan. Lucu juga, lucu. Warna merah. Warna merah. Warna merah. Dicat apa sih, Bang? BMW. BMW. Jadi ceritanya gini. Nah, Itu barang kita beli 500.000. Udah tahunnya udah beda, tahunnya beda. Tahunnya Ya? beda. Tahunnya beda. Ya kan, Jadi ya, sekelas lebih- Jerman itu udah 500.000. Cuma motifnya tuh Yang baru Clarkson. Berklarsen. Era itu namanya Berklarsen tuh udah top Memang banget. bagus. Memang bagus. Itu legend. Jadi sebenarnya Berklarsen aja pun udah berapa ratus ribu sebenarnya era itu. Jadi kalau gue feeling rasa gue beli motif ya. Terhitung untung lah ya. Untung lah. Pas di rumahnya Pak Ahmad. Aman. Ahmad ya. Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf yang dua. Nah, Yusuf tuh guru aku. RSQ. Waktu di rumahnya Nah, Pak Yusuf. Pak Yusuf, namanya Pak Yusuf. Nah, terus pas beli 500.000. Karena memang pada saat kelas 2 itu udah susah tuh pinjam alat sekolah. Mau Diwajibkan punya ya? punya kan. Gua paksain tuh Pak. Pas di rumah Pak Yusuf ini, jeep tuh nyala loh. Bunyinya power. Yang tiup. Ya, itu Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Bagus ini. Oke, bagus. Mobil berklasnya. Layak. Nyampe rumah nggak bunyi, Pak. ya bunyi. Wah, bocor semua nih. Ya gitulah. Ya udah. Terus gimana cara gua gantung begini di rumah. Sempat jatuh gitu. Tapi memang barang itu kuat. Keras. Tapi ya kalau pas ada duit, gua servis lah ke bapaknya senior juga kan. Oh iya. Servis. Tony. Oh iya, Tony. Oh itu Gua sangat berjasa sama saya. Walaupun di dunia umum. Ya, betul itu sangat membantu. Ya. Iya. Gua servis ke bokapnya. Ya apa adanya lah. Iya sesuai tahunnya ya. Cuma nggak bisa dapat begini. Sekarang udah enak bisa dapat begini nih. Oh ya itu peta apa, Bang?
Iwan Saxdog. Iwan. Yo, Iya. gitu dapat endorse Apa tuh? juga. Di era kita nggak ada P1 Bang. SD ya. Iya. Ya kan? Udah terus servis, dia keluar mungkin berapa? 50.000 gitu, gak tuh lupa gitu. Segituan lah harganya keluar. Bayar, pas sampai rumah gitu, suaranya mendem kan. Karena bukan patch yang dipasang kan gitu kan. Tapi itu Bukan kulit. bukan kulit. Jadi ya tapi itu usaha dia lah. Bunyi lah tuh barang, walaupun berat gitu. Kan nextnya aku pengen Udah di Irban. ekstrim kan. Iya, iya. Datanglah teman nih, Sabar, namanya sabar ya, Joni sabar. Panjaitan. Iya, ini masih ada nih orang. Ada orang ya? Kalau di nonton nih ketawa sih. Dia ketua maksudnya bukan pengurus salah satu partai. Ah, Partai ini partai besar. Era itu dia tuh ketua OSIS. Ah. Iya, Sekolah. Iya. iya. Jadi kalau mobilnya Bu Ros rusak, dia yang benar Oh, punya bengkel. Dia punya bengkel. Oh. Terus Bang John, ini gimana ya saksofon nih biar enak nih? Aku mau main nih ganti-gantiin abang kelas si Jimmy atau si Os gitu. Oh, ada di rumah tuh cat BMW. Cat mobil. Ya, mobil, BMW. BMW, nggak bilang mobil. Bebek merah warnanya. Gua udah patah arah, udah pusing aja, udah kasih aja. Gua pikir warna apa bang? Merah lah, merahnya metalik loh. BMW merah metalik, jadi kayak ada glitter-glitternya gitu loh. Oh. Disemprot sama dia, dah, saya jadi merah. Habis. Habis catnya. Kurang. Jadi untuk finishing kurang. Ya kasih warna hijau kayak gini. Nah, hijau. Tuton ya. Tuton. Lu. Di luar kawan tuton. Itu tuton. Tuton hijau. Wah, lama-lama ini kayak keling kawin ya. Keling perlu catatan. Keling itu adalah India. Iya. Ah, India. Di Medan itu ada namanya perkampungan, suatu perkampungan. Namanya Kampung Keling. Jual-jual makanan ya. Jual makanan. Itu perkampungan India. Seluruhnya India semua. Jadi makan Sisbel. Makanan enak tuh. Enak banget makanannya. Nasi goreng. Itu Tapi teringatnya bang, yang merah metalik tadi nggak semerah topi Walkos kan? oh bukan, bukan. bukan beda. Beda, merahnya. BMW, dia punya BMW, agak kelas sedikit. Walaupun bukan Ducati. Nah, ceritanya ya. itu Bar. Jual. Jual ke Pargoci Medan. Yo. Oh. Gua mau beli saksofon baru nih. Dari kakak kelas juga. Dari gua. Oh, dia minta tolong tanyain. Ada. Bang siapa? Yang di Mandala? Bang Pian. Bang Pian. Itu Yang Tambi. kurang Iya. duit kan? Ini dijual Pian Kampung. dulu gitu. Ah. Gua jual. Gua beli gopek kan. Pakai mortgage. Gua jual tambah mortgage 750. Wah, untung banyak ya. dong. Untuk Oke. ngecek bayar nggak? Ngecek enggak Enggak. bayar. Terus cuma suruh tip aja. Coba aja, Bang. Dia juga belajar ngecat ya. Belajar. Coba. Makanya bisa habis belum waktunya. Tunggu dulu. Ini gua potong. Itu perlu catatan. Kenapa ada itu? Karena sebenarnya waktu pada saat itu keluar itu LSX. Oh. LSX. Iya. Oh, iya, Acuannya iya, itu. Ah, yang warna hitam, warna putih. Waduh, berwarna-warna Iya, macam ya warna. itu. Iya. Kalau dia merah semua sih keren, atau merah kayak hitam gitu ya. Hmm. Matching kan. Merah hijaunya ini nih. Ah, hijaunya. Gua langsung ilfil kan. kayak keling Wah, kawin gimana gitu ya? kan. Gua jual aja yang Pargoci kan. Kalau Pargoci lah tuh, wah keren kali bang. Mantap itu udah. Ya. Jual 750 laku. Gua beli Armstrong. Armstrong. Ya kan? Sehat. Sehat. Bisa lah layak menggantikan beliau di Dan itu Tortor. menguasai Nusantara. kan? Menguasai Nusantara. Karena dia pada saat itu dia itu long trip. Oh, sudah. Oh, Akhirnya. akhirnya. Nah, jadi pada saat udah hijrah ke Bandung, gua balik nih ke kampus ya. Berapa tahun lagi? Main sudah berapa tahun. Ketemu lah sama dosen gitu. Namanya Bang Hari tuh. Ras main dong sini, ini adik-adikmu banyak nih. Oke, main. Pas main ke kampus, saksofon merah tadi itu ada Pak di situ. Wah, ini anak kampus yang beli. Sih. Tapi yang hijau jadi berubah. Oh, Udah nggak hijau lagi. Modif, udah. modif. Dimodif sama dia, mungkin warnanya hitam atau apa lupa. Pokoknya nggak hijau. Tapi merah gue hafal banget itu. Merah metalik nih gue hafal. ikatan hati itu masih ada ya. Ada, masih dong. ada. Pas gue pegang, Soulmate tuh. lihat aja. Biar Bang ketemu jodoh lagi. Ini Gua tanya dong. Berapa lu beliin? 1 juta bang.
Makin naik terus. Makin naik. Nggak ada ruginya memang yang lo rezeki bagus sih. Memang ini menarik ya. Aku lanjutin yang tadi ya. Tadi kan si Bang Mas ada cerita ya. Aku tuh beli SML gold medal itu 750 kan. Ah iya. Tapi cuma punya uang 500.000. Jadi aku udah nunggu, udah janjian, dia bilang udah nanti pokoknya kalau terima kau punya dapat uang dulu kita beasiswa kan. Ya, beasiswa. Terimanya duit. Kita ini semua Iya. ini Beasiswa. semua Beasiswa. Sombong. Bukan sombong. Pas terima kalau nggak salah waktu itu uang beasiswanya kurang lebih 200.000. 200.000. 200.000 ya. Mas Tri. Oh. 90, aku 93 itu. 93. Itu sekitar 5 juta sekarang. sekitar segituan lah. Di era gue udah tuh 7,5. Di era gue terakhir biasa 7,5. Iya. Jadi terima 200.000, aku ngomong sama keluarga gimana gitu. Apalagi tuh, udahlah pokoknya hidup aku mau di sini. Jawab Iya. cinta kan sama saksofon tuh. Kayak gitu gitu. Iya, Udahlah. ada perjanjian ya dengan keluarga selalu. Gitu. Dikumpul-kumpul lah duit ada 500. Nah, gimana Pak Ustadz 5? Udah masuk itu. Mungkin kawan aku beli 300. Dia udah nyiapin 5 dapat itu. Rupanya tenor udah 2 tahun berikutnya kan. 750. Harganya itu 50. Bertahan Om itu. Duitnya ada 500 ya kan. 500. Terakhir dia bilang ini, oke lah host, karena kau bawa temanmu ke sini, oke saya kasih. Bawa dulu ini barang, Body. tapi bodinya aja. Ya, naiknya saya tahan. Naik Naik kuda. Sebelum kamu selesaikan yang 250 lagi. 250 lagi. Jadi dia Jangan jadi lama-lama dia- ya. Jangan lama-lama ya. Bisa seminggu. Seminggu. Tergantung. Jadi dia lihat tuh dalam keadaan tanpa neck. Seminggu dia lihat ya. Terus kan ini kok Itu ya. bawa besi tua ya. Ya kan? Silver kan? Nah, si Om itu yang memang Ini maestro. SML nih? SML, gold medal. Jadi ditiup mau gila ini bagus banget suaranya. Itu udahlah, udah. Karena memang yang Om itu tuh maestro. Master. Master banget gitu. Jadi dia tiup bocor-bocor pun itu suara itu enak banget. Merdu. Jadi lu akan terpukau. Ih, enak. Mau, banget. langsung mau, mau. langsung mau. Juga udah nggak nawar. Enggak, memang pada saat itu sebenarnya kita ngelihat kalau kita bandingkan dari Marsis, SML gold medal itu agak di bawah ya. Beda-beda Beda lah. ya. Beda. Tetapi kalau kau bandingkan dengan alat sekarang, wah itu Ampun. waduh ampun banget gitu. Iya, bisa dapat syukur. Nah. Kau cari Terusnya waktu pas nembus neck Aku bujuk kalah kakakku, kak gimana nih gini-gini. Bapakku beli yang nanya, mana alatmu itu? Beli. Body. Tak adanya kau latihan. Ini mana aku mau ditiup, oh nggak ada mereka. Sama modus ya kan. Wah, stres lagi. Bujuk lah kakakku lobby kan kak. Jual kalung. Gimana nih? Aduh kali ini ada kakakku ini baik kali sama aku. Lepas lah itu anting, kalung, segala macam. Jadilah 250. Tebus lah seminggu. Set. ya. Ya kan? Dapat. Rajin kau, Om buka les juga tiap hari Kamis apa tuh Pak? Hari Kamis. Ah. Ya. Berapa Om? 12.000. Oh, oke. Oke Om ya kan gitu kan. Teman Lucu muda nih, ya. lucu. Oke. Sampai rumah sih, ya nggak bunyi. Nggak bunyi. Jadi kalau ditiup tuh suara apa ya? Rupanya pakai plastik asoy. Patchnya, ini patch nih. Iya. Balik lagi. Patchnya ini kan kalau ini Oden punya ya, Ya, ataupun Iwan Iwan Sasdok. Sasdok. Ini sejarahnya Iwan Sasdok ini yang besarkan itu, ya Banyak konsultasi lah. Kang Tio, ya. gitu kan. Kalau ini menggunakan bahannya itu kulit domba. Kalau kita dulu yang dia punya ini itu plastik kresek. So, Makanya ada desis-desisnya. bunyinya tuh itu. Kalau gue ini nih bahannya nih. Oh, Itu Oscar. 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 Makanya suaranya di dalam. Bukan host ya, bukan host ya. Oscar. Dual jadi. Jadi ya itulah kira-kira unik-uniknya ya. Unik. Nah tapi ketolongnya tiba-tiba aku udah kelas 2 itu kan, kelas 2 sekolah musik. Nah ini dia lagi nih. Cing, home konser cari pemain tenor. Cocok udah kau. Oh iya. Ih, Ah, enggak. jadi makanya aku bilang kita nih
saling terus generasi lah. Generasi kita ini bertiga ini itu selalu saling menularkan, maksudnya positif ya. Bukan menularkan Kayak COVID gitu. gitu ya kan. Tadi pada saat kita tiup itu juga kita tanya, kau udah vape apa belum? Swab belum ya? Belum. Dia sama dia, om konser ya? Hah? Alat nggak bunyi ya kan? Yakin nggak dia gitu kan? Jadi kalau sekolah musik itu kan 2 instrumen, aku piano dan klarinet. Iya. Apa Pak? Flute sama piano ya? Aku Flute, major flute, minornya piano. Piano. Lo? Klarinet piano. Piano. Nah, aku piano dan klarinet. Nah, sebaliknya gitu. Konser ya? Iya. Mau jadi vokalis nggak ganteng ya kan, kurang jadi. Nah, jadi jadi lupakan aja lah gitu kan. ikutlah di konser sekolah kan, home konser Home lah ya. konser. Per 3 bulan suka diadain Iya. konser. Nah, ikutlah ya waktu itu Pak Pardo mendiang sama Pak Jula mendiang ini yang ngawasin. Yang ikut home konser tuh orang pilihan. Orang pilihan. Nah, yang dipilih Home konser. emang layak bisa main. Memang orang-orang ya Sombong juga ini. ada sombong juga. Itu dari semua kelas, bukan cuma kelas Dari 4. semua tingkatan. Dari semua tingkatan. Jadi orang pilihan. Ikutlah aku diajak. Jadi artinya bukan sombong ya, kita ini orang-orang terpilih. SMX. Itu, Rul. Pakailah aku tenor sekolah Jupiter. Planet Jupiter, aku pakai Jupiter. Planet Jupiter. Ikutlah latihan lah home konser Pak Julam. Oh bisa deh, oke udah kau main. Oh karena Pak Julam ini guru klarinetku. Udah main. Oh Pak Pardo pun, ini sebenarnya sih baling-baling, tapi udahlah. Apa-apa. Baiklah, mereka membimbing dengan baik. Main lah udah. Rupanya dia mau solo lagunya Estrelita. Oh iya, ingat. Tuh. Jadi dua saxophone. Oh, kurang ajar kawan. Rupanya dia mau show. Kan biasa kita dulu tuh Udah. Lanjutan. Parah Gitu. Oke. Manggung pertama kali berapa bayarannya? Aduh, kalau aku sedih ya. Aku itu manggung pertama kali di Belawan. Loh, ya kan. Berapa jam dari? Ngapain? Itu udah saxophone, Pak ya? Udah saxophone dengan Elektron apa Lady pen? Fest. Oh, udah. Lady Fest. Oh, itu elektro. Elektron. Apa harganya? Goceng lah. Tahun berapa? Tahun 5.000, berapa? tapi tahun 92. Masih sekolah musik? Gope lah. Sekolah musik. Gope sekarang lah Ya, ya. Gope sekarang lah. Gope sekarang. Sekolah musik masih 6 bulan belajar. Sikat aja. Jadi main tuh belum tahu improvisasi. Tangan ada ya. Tangan ada aja main dorin pasal sido, do. Tapi ya mungkin dihargai dengan soundnya karena ya kita hasilkan itu dari Sombong nih ya. Lady Fest biar sombong dikit gitu kan. Itu. Goceng tuh. Sumpah gua. Aduh sedih banget. Kalau Bang Jimmy? Aku tuh Naik entah lah, 94 apa 95 kurang ini lah, lupa dikit. 16.000. Elektron juga. Nah, beda 3 tahun tuh ya dari dia kan, 16.000. Terus, oh Mas bagus banget mainnya. Dari siang sampai malam ya kan. Iya di Medan kan gitu. Iya. Di muslim. Iya kan? Iya di kan. Bebannya bukan apa-apa, kurang lebih sama ya. Kalau lagu yang tahu bisa main, nggak tahu lagu mau mainin Enggak apa? tahu lagu. Ataupun dari F doang bisa. Biasa kan gitu awal-awal. Bingung gimana? Wah Mas, ayo main lagi. Lapar kamu. Nah, terus 16.000 tuh ya. Syukurlah ya kan. Naiklah dikit. Karena udah beda selisih 3 tahun. Beda tahun. Horas berapa Bang? 20 lah, 20. 20.000 ya? Sopo godang. Beda tahun. Pesta Batak. Bata dulu. Masuk Godang nggak KKB. dia? Lagunya Sayang Jumau. Udah itu, belum. Anak Bukan. udah burju. Oh, anak udah burju. Anak udah burju. Iya. Iya dong. Tapi ada yang gini enggak, Dik? Itu yang di zaman Tiara tuh. Trionya kan, trionya. Gembung. Aku mendapatkan marsis pertamaku itu justru dari dia.
Oh, Dari ini dia. Bandung Medan nih. Aku di Bandung, dia di Medan, masih di Medan. Nah. Dia jadi gini, Handphone apa tuh? BlackBerry. Oh, Belum. belum ada, handphone Oh. masih MPS. Yang pakai handphone itu cuma anggota itu DPR. DPR. Wow. Itu yang Iya. handphone yang 27 juta yang segini tuh tinggi. Batu Pakai bata antena, itu. batu bata itu loh. Tebel ya. Kita belum pakai handphone, masih pakai pager. Pager ya? pada saat itu. Iya. Jadi, Udah bagus sekali. Oh, lah, udah bagus pager. banget tuh pager. Jadi saat itu aku hubungin, aku sudah bertemu sama dia, aku belajar Marsix. Aku ngomong sama Jimmy, Jim, cariin Marsix. Oke. Ada. Dia bilang. Aku Bukan ada, Bukan dia dua pakai Marsix. dua. Tapi dia nggak tahu. Nah, tapi aku nggak ngerti Dia nggak Marsix. ngerti Marsix. Ah, Jadi, oke, ini ada. Aku tukar tambah aja, nggak ada uang. Gitu. Nggak ada uang. Lagi Aku face punya, ke enggak, Marsix. bukan. Aku pada saat itu pakai kon 20 Kon 20M. 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 Aku bilang aku tambah. Uangku cuma 500.000. Oke, oh ternyata dia senang, ya kan? Karena Oke. aku pun punya belinya murah. Beli murah. Gitu. Terus dia bilang dari Pondok Kelapa pada saat itu. Dia bilang, oh ini ada punya orang tua Pondok Kelapa segala macam. Oke, terserah deh. Tapi ini bukan Marsix. Nggak apa-apa, pentingnya Henry sama Paris. Ternyata pas Begitu datang, gue dapatnya yang 5 digit, di luar ekspektasi. Jadi kalau Marsix itu harganya misalnya 2.000, ini Yang 5.000, yang 5 digit itu yang 5.000 harganya. Sekarang juga gitu sih, Bang. Iya, Sampai sekarang ya. Yang 5 Iya. digit ini 5 lebih digit mahal. lebih mahal. Dan dia nggak tahu itu pada saat itu. Aku yang ketawa-ketawa. Aku nggak tahu Marsix. Dia nggak tahu Marsix. Aku jadi, nah, yang restoran tadi yang aku bilang aku SMP itu, Tortor itu. Tortor Bar tuh, kami semua main di situ. Tamat sekolah. Jadi dia main, terus dia berangkat ke Bandung, terus aku main, sampai aku main sini. Nah, aku udah pakai Marsix tuh, yang ada tulisan Marsixnya. Terus kenapa aku waktu dia nanya cariin, oh yang ini pak, karena itu patchnya udah kurang bagus, lebih tua kan. Lebih tua ya. Jadi yang aku pakai, yang ini masih bagus, karena bagus. aku harus kerja kan. Oh ada pak, tapi ini, oh ya oke, iya mau dia, ya udah. Tapi Tunggu dulu, pada saat itu aku masih di Bandung, tinggalnya di Kosambi di Jalan Cipaera. Aku ingat banget itu. mulus tuh kondisinya. Mulus banget. Mulus banget. Jadi pada saat ku bawa ke Om Niko ini, dia kaget. lah dia. Ih, kamu dapat dari mana? Oh ada. Ada. Ini ada nih. Ini kita punya kaki banyak. Gitu. Padahal dia nggak tahu gitu. Aku nggak tahu. Jadi aku pakai pun, aku cuma taunya tuh ini Selmer suaranya enak, udah gitu aja. Jadi nggak ngerti. Mulai aku tahu itu sekitar 6 bulan apa setahun main di Tiara tuh ada orang Belanda datang ngejam. Dia pakai Mark 7. Pas dia datang dikaget. Saya keliling Indonesia baru lihat kamu pakai Mark 6 main di Cafe. itu. Hah? Lah nggak bing. Itu mulai tanya. Ini apa kelebihannya nih ya? Aku belinya 400.000. Awal kan tukar tambah 500.000. Nah. Iya. Yang satunya kan ada dua. Ada dua. Jadi aku satu. Dua rupanya Mak. Maaf. Dua. Selang. Tapi dia nggak tahu, sorry Tapi ya. nggak tahu. Dia nggak tahu. Dua ini aku nggak tahu. Oh, tuh. tetap rahasiakan. Itu gitu kan. apa kelebihannya? Oh, abang nggak kasih tahu? Enggak kasih tahu, tetap rahasiakan. Iya. Situ, senior itu Iya, sih. itu situ dia senior itu. Nggak bisa ya. Gitu. Nggak bisa. Jadi, oh ini tahu dari si Belanda itu lah kira. Oh ini gini bagus banget, ini sesuatu paling bagus. Oh agak naik lah harga diri kan. Walaupun waktu main jatuh patchnya kan. Bluk. Itu. Pet copot dari Coba, itu hal yang biasa. Itu paling sering ya yang Paling di, sering, ya. di A itu lepas itu. Iya. Kering. Antara A ke B itu biasa copot. Lem lah. Padahal orbitnya sudah berbeda, tapi tetap masih bisa gitu kan. Nah, itu kelebihannya zaman dulu. Dan Marsix itu sekarang masih ada. Udah kemana? Udah dia? kemana? Udah dijual juga ya? Waktu Udah jadi itu- beras udah lah. jadi Oh ya beras. sorry, kalau nanyain itu ada jadi gini. Perjalanan mengenal sampai benar-benar mengenal Marsix itu jumlahnya udah puluhan. Hah? Udah puluhan. Puluhan. Udah Yang puluhan besar. muter-muter ya? Kita pegang gitu karena Ah, memang proses kan. sekarang. Proses. Tapi mulai dari situ udah Marsix terus. Oh, Pokoknya Marsix Selmer terus. terus. Itu benar. Jadi ibarat gini. Sebenarnya yang meletakkan pertama dasar. Ini aku kan lebih senior walaupun beda cuma
16 hari lah ya. 16 hari sampai hari. 16 hari. Tapi aku meletakkan dasar. Pada saat itu aku tuh di Bandung. Aku tuh kerjasama sama toko Mas 6. Wah, ini ngeri nih. Terus namanya 6. Nah, Toko itu top sekali di Bandung. Dan di Bandung itu aku punya di Jalan Surapati, Jalan Gagak. Aku ngekos pada saat itu banyak teman-teman tuh orang ITB. Tahu sendiri kan? Jadi aku bisa sobek sedikit aja bahannya, berasnya Marsix. Aku bisa teliti di ITB. Kandungannya apa aja gitu. Berapa persen tembaganya, berapa persen peraknya gitu. Jadi aku tahu tuh. Dan aku disponsori oleh toko Mas 6. Itu di Otista 376 ya kali ya. Pernah. Karena dia ada kasus sedikit ya. Ya udahlah ya. Itu tidak perlu kita bahas. Jadi ketika itu makanya kita sempat, kalau saya pribadi saya sempat menguasai per sindikat sindikat ya apa ya namanya, perdagangan Marsix. Kita jual sampai ke Belanda. Jadi yang kalian sebut Candy Dalver itu bapaknya Candy Dalver. Iya, dari dia mereka. Hans Dalver itu pasien saya. Itu Marsix baru, Pak. Marsix baru. Jadi kita bisa usahakan. Jadi kita cari Marsix seluruh Indonesia, bahkan sampai yang Bangki sekalipun. Kita bisa bikin itu menjadi seperti baru. Karena saya berteman sama orang yang tukang emas. Sorry. Tapi kau nemuin memang yang baru juga. Iya, memang baru juga. Dia nemu yang Jadi baru. bapaknya kan di Dalver pesan sama bang. Itu Dia nemu ceritanya. yang baru itu agak-agak edan sih. Stok lama tapi terjual. belum terjual. Sampai ke seluruh Indonesia ini. Jadi saya dapat berapa bariton, berapa tenor itu kita jualnya ke Belanda. Jadi sebenarnya kalau kau masih punya pegang Marsix itu cuma 10 atau 15 Marsix, saya pribadi akan cuma ketawa aja. Sombong nih. Ini sombong nih, kan, sombong lagi nih kan. Karena memang kita punya prinsip biar sombong asal royal gitu. Ini bukan sombong sebenarnya, cuma sedikit angkuh Sedikit aja. angkuh gitu. Lebih ke angkuh sih. Iya. Gitu. Ya gitu. Karena pernah ada ya, itu Kenapa? itu Yang pernah ada. terjadi. Bahkan kau tukar aja tuh Apa Marsix dengan Amer. Otaknya. kotaknya Ada sama harga, nomor ada. seri. Misalnya ada 5 Marsix nih. Kau tukar dengan nomor seri yang berbeda. Tahu. Kau tukar itu kotaknya. Saya tahu Yang mana kotaknya? yang mana tahun kotaknya sekian. ini, kemana yang kotaknya ini. Dengan tampilan warna dan nomor seri. Saya bisa tahu. Dia tahu tahunnya. Kita tahu tahunnya. Jadi kalau untuk bicara Marsix udah cukup air mata untuk melepas dan melepas menerima. dan menerima itu gitu ya. Keren. Oke bang, pertama kali masuk ke Jakarta tahun. Ini agak berat. Soalnya pas Jakarta gua nggak sadar. Tahun 95 apa 96? 96. Jakarta ya. Jakarta. Maksud Ya Jawa lah. Oh, Jakarta. Enggak, saya pertama itu ke Bandung, makanya Bandung itu menjadi kota yang penuh Sejarah lah ya. Lautan sejarah, ya. ya. Oke. Karena ini bahaya nih. Udah. Jangan. Jadi, Skip aja. Oke. Skip aja. Jadi kalau ke Jakarta tahun 2003. 2003. Setelah saya mengacak-acak Bandung, Waduh. Bandung tuh buku dulu, gitu kan. Bandung udah punya nama lah kita. Kalau nama dari lahir kita udah punya nama. Aduh. Bang Jimmy, Aku tuh bolak-balik Bandung Jakarta tuh dari 99 sampai 2001. Bolak-balik. Bolak-balik. Jadi kurang lebih sebenarnya 2001 lah. Akhirnya memutuskan untuk stay di Jakarta.
Bang Horas. Kalau stay hampir bareng sama Pak Hos sebenarnya. Oh iya, Kalau stay ya, Stay ya. bawa bendera Ah. sendiri gitu. Karena kan Betul. kita di Bandung kan ngeband ya. iya. Cuma kalau untuk bawa bendera sendiri namanya dengan host Siagian, Horas Steger itu Kita bareng. Jakarta tuh Kita bareng. 2004 ya kalau nggak salah. Karena kita punya chemistry agak sama. kita sama-sama Taurus. Sulawesi ya. Susah, tinggal di Bandung susah. Susah tinggal di Bandung. Kampret. Aduh, Karena kita gini sih. Aduh. skip. Kok jadi intern gini? Iya. Pertama gabung sama Semi tahun berapa, Bang? Semi itu awal dia keluar dari penjara ya. Sekitar tahun berapa ya? 2011 sih? Iya, awal keluar dari Krispati. Oh enggak, kalau sebenarnya kan ini kan Enggak. Iya, bahasa gitu. Enggak, karena kita pada saat itu kalau nggak salah ingat nggak yang zaman di Pisa Cafe Kuningan. Hmm. Kan setelah itu tuh yang kau gabung sama grup apa namanya si Siup itu sama si Boni itu. Boni. Oh itu Wahyu. Kosi band. Kosi band itu untuk band-band. Setelah band-band ya band-band melacur lah gitu ya. Lanjut. Kalau Semi itu memang Kok kosong? Ini kok kosong nih. Sebenarnya Kacau kali. nggak kenal awalnya itu ketemunya di main bareng pertama itu di Israel. Itu agak Loh, aneh. ketemunya di Israel nih kawan ini. Iya. jadi- Makanya aku juga ini sombong atau gimana? Ini agak sebenarnya agak aku. Nggak aku. Agak aku ya kan. Bukan. Makanya dia bilang katanya di Israel. Kalau awal ketemunya di Abu Dhabi kan gimana lah gitu bilang. Bukan itu momennya memang hari itu tuh memang tanggal 4 Desember bokap meninggal, tanggal 20 gua harus ke Israel dan ngiringin Rosanaya dan dia tuh Semi dan Ada Om beberapa Yopi orang Ngatul gitu. juga ya? Nggak ada. Oh enggak ada ya. Itu pelayanan kita tuh main di Bethlehem tuh cerita gitu. Nah, sebenarnya nggak kenal dekat kalau untuk dia tuh. Dia juga orangnya yang namanya bekas Narapidana gitu. narko dan narkoba gitu kan, jadi nggak, dia juga jaga, kita juga jaga lah gimana gitu. Cuman era itu kan pelayanan, rokok tuh susah bro, nggak mungkin gue bawa, gue dibawa sama pendeta. Era itu masih rokok. Nah, terus dia beli barang rokok tuh di rokok. Dubai banyak, bebas dia. Jadi pendeta juga ya udahlah, Semi ini kan dia artis, dia juga ya syukur masih mau pelayanan, saatnya begitu kan. Nah, nyampe di Bethlehem tuh dingin, rokok gue udah habis. Ada cuma pop mini. Cari kamera RCTI, tukar sama Samsung gitu kan. Tapi kan nggak bertahan lama. Yang punya banyak dia. Akhirnya gue dekatin. Cuy. Akhirnya ya memang masih kaku bro. Tapi kejadian di panggung yang buat kita dekat tuh kejadian di panggung. Kalau di pelayanan tuh ada sistem begini, ini apa. Ya, Ada kodenya gitu. Kodenya. Nah, dia nggak tahu. Kodakah? Dia bilang begini mulu nih. Ini kan naik, Bray. Iya. Deng naik. Ya sikat lagi, memang suara bagus kan. Terus dia taruh ke belakang lagi. Naik lagi. Sampai dia nggak kuat. Maksudnya kode tadi itu kode-kode dalam lingkungan pelayanan ya? Iya. Kalau di pelayanan begini kan naik. Nah kalau di dia mungkin di Krispati begini tuh habis, Bray. Udah cukup. Mantap, selesai. Dia begini naik lagi sampai dia nggak sanggup nyuruh gua. Akhirnya kesadar gua selamatin. Gua ambil solo lah akhirnya. Udah akhirnya dia begini, oh habis, maksudnya habis. Dari situ rokok Marlboro sharing. Aman, jadi itu dekat. Nah setelah dekat itu dari situ mulai main pulang dari Israel. Bang Horas di negara mana aja nih yang udah pernah main? Yang udah pernah manggung lah? Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Israel. Kalau Bang Jimmy? Di Singapura, di Malaysia, Jerman. Kalau Bang Hos? Sama Indonesia lah ya. Ya, udah pasti dong. Indonesia dan Tokyo, Sapporo, mana lagi ya?
Kayak Banua Holding kali ya. Mainnya Jepang ya. Iya. Mainnya Jepang. Ya, Jepang. Agak-agak fantasi dia. Ini tadi tuh ini. Iya. Oke, keren. Terus pernah terakhir servis di mana nih, Seksopo? Pernah bermasalah? Seragam Mas. Oh. Kalau kita secara pribadi, saya secara pribadi itu udah servis kemana-mana ya. Banyak ya. Banyak. Ke Jogja, kayak Binar, sempat ngomong sama. Waktu itu saya punya trompet, kebetulan legend gitu ya. Siapa? Enggak, Vincent Bach. Wah. Tahun 1946. Itu asli Om Vincent yang bikin gitu. Bukan Bukan Vincent, bukan yang lain-lain gitu ya. Dia sendiri yang bikin gitu. Batak punya ya. Vincent Bach. Tapi sebenarnya yang paling puas kalau secara pengerjaan ya di Repair Jakarta itu. Ciuman. Enggak, bukan kita bilang karena memang Kaki nggak Oh, usah bukan. Tapi kaki nggak usah nyenggol lah. Ada yang mau diservis ya? Ya, nanti gampang kontak aja. Ya, RS itu. dia kemarin. Enggak, tapi ya memang itu kenyataannya. Bahkan dulu ada seminar repairman di Indonesia ini yang sangat top. Kalau mau tahu itu Iwan. Oh, Iwan. Iya. Enggak, Om Toto Bariman juga. Yang awal coba ya. Om Toto Bariman juga bagus, Ya. tetapi Sibuk orangnya. sibuk sekali Ya. dan tidak ada yang menyamai. Maksudnya gini, apa yang ada di pikiran kita bisa dianulir oleh si repairman itu, Bisa dikerjakan. dikerjakan. Paling penting itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu adanya di Iwan Sasto. Dan justru dia itu naiknya itu setelah ketemu sama kita push demikian rupa, bahkan sampai akhirnya orang-orang yang di luar itu bisa melirik dia. Kenapa? Ya sebenarnya itu cuma masalah mindset yang kita upgrade gitu loh. Nah, ini petnya nih. Iya. Kebetulan pada saat itu dia mau endorse saya dengan patch ini gitu. Kebetulan pada saat itu saya baru dapat patch langsung dari Musik Medi, Sas Gorman. Jadi saya bilang nggak apa-apa, mungkin nextnya saya akan pakai patch kamu, tapi kebetulan ini mubajir nih gitu kan. Baru pasang. Baru pasang aja gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Tapi bagus. menurut saya ini bagus, Rapi kan. dan yang penting itu adalah ini, Ras. Yang penting adalah siapa yang bisa paling rapi mengerjakan pemasangan. Itu penting sekali. Karena gini, walaupun kau punya patch dari Sas Gorman sendiri, kalau yang pasang itu abal-abal, itu nggak bagus akhirnya. Jadi menurut aku yang terbaik itu sebenarnya ya untuk pemasangan Repair Jakarta. Itu yang bisa maksudnya gini, mungkin orang mengatakan saya pribadi itu kejam. Saya akan bilang, lu abal-abal lu Ya, cukup belak-belakan belak-belakan. Kalau saya itu cukup belak-belakan. Kalau saya katakan lu nggak asik lu, saya akan katakan nggak asik. Tetapi yang benar-benar bisa menganulir, yaitu si Repair Jakarta gitu. Keren. Bang Jimmy, Aku pernah servis pertama itu dulu ke Om Toto Bariman ya. Bagus. Rapi dari orang tuanya beliau juga kan cukup berpengalaman ya. Nah, cuma mungkin waktu itu terakhir-terakhir memang beliau kan sibuk karena orang kantor juga. Nah,
terus treatment saxophone kita juga seperti kita ya gitulah, kondisinya juga remuk redam ya Pak Os ya. Iya betul. Itu kita punya Marsis juga remuk redam. Jadi ekspektasi kita dengan kesehatan saxophone juga kadang-kadang gimana ya, alat yang udah terlalu berat juga kita ngarapinnya jadi sempurna, serba salah lah. Dengan teknologi saat itu ya beliau udah sangat bagus menurutku. Nah terus sampai akhirnya tahu teman-teman yang di Jogja juga, yang tadi Bang Os cerita di Mas Binar, itu juga sangat berkesan, bagus banget, bisa sampai bagus banget. Memang diskusinya panjang, telepon ya Mas gini apa segala macam, karena kan kita ke repairman ini menyamakan pengertian, yang mana kita pun dengan wawasan kita sebenarnya kurang lebih kayak feeling gitu loh. Kayak feeling gitu, karena kan kita pakainya ketepatan Marsis ini kan saxophone tua. Ada di Indonesia. Si saxophone ini budayanya orang sana. Jadi kan kita ada apa ya, ada pengertiannya, feeling aja nih gimana ya enaknya. Nah gitu loh, dari kita nyoba, dari setiap hari, bulan, tahun nyoba, oh gini lah. Waktu itu dapat banget sama si Mas Binar tuh, tenor itu enak banget, ini kok bisa bagus banget ya, harum, bersih ya, bayangannya kayak jadi menurutku tuh kayak keluar dari toko gitu. Keren banget ini ya. Sampai akhirnya beliau banyak memfokuskan untuk bantu repair teman-teman di SMM Jogja dan DC, jadi banyak fokus ke sana. Jadi penuh sibuk. Nah, terus ya udah, ya bagus karena kan adik-adik yang bersekolah itu juga harus diperhatikan kan. Nah, beliau memperhatikan ke sana. Terus akhirnya udah nggak repair lagi ke sana. Nah, sama seperti Bang tadi ke Iwan Diang, terus tenor gue tuh terakhir tuh beliau Diang yang pegang gitu, masangin patchnya itu. Nah, terus Kang Iwan ini masih dilanjutkan sama Bang Oden. Iya Mas Oden, sampai Oden sekarang. yang lanjutkan ya. Nah ini ya sampai bikin produk ya. Nanggapin ini dikit ya. Jadi sebenarnya ini juga proses kan. Iya benar. Proses. Jadi kalau aku melihatnya nggak bisa bilang wah ini jelek banget ya, kok rada-rada gimana, nggak. Jadi memang proses. Jadi ini bisa dikerjakan pun itu udah langkah yang keren. Kan tadi seperti kita ngobrol-ngobrol tadi, patchku pertama tuh plastik asoy. Patch dia pertama tuh Oscar, kulit Oscar gitu. Si Bang Os nggak tahu tuh di Bandung 5 digitnya dipasangin apa ya, mungkin udah Rigoti kali ya. Rigoti. Udah oke lah, udah enak lah. Udah enak, tapi itu sebenarnya Rigoti itu Masih entry mungkin level ya. ya. Jadi di ukuran saxophone mungkin dia tuh produknya Paris, tetapi Paris yang paling bawah. Oh ya, entry level lah istilahnya ya. Entry level. Nah jadi ini juga kita senangnya maksudnya gini, produk lokal, gitu juga tuh ada mouthpiece ya, produk lokal berdasarkan pengalaman perjalanan, jadi ini berharga gitu loh, penting. Kita sama-sama yakin dong 1 tahun ke depan akan lebih bagus lagi. Gimana kalau 5 tahun lagi? Mungkin sudah bisa sama dengan harapan kita, dengan yang dibilang Bang Mas tadi, seks gourmet tadi. Karena pasti pun mereka, kalau kita misalnya teliti dengerin gitu, yang di luaran sana, mereka juga berdiskusi dengan player. Produk itu jadi hasilnya bagus tuh karena hasil diskusi dengan pemain. Karena tetap yang merasain itu pemain. Ya. Mau mouthpiece, mau settingan saxophone, mau benda-bendanya, patchnya, springnya, kekuatan springnya, tinggi rendah clap apa segala macam. Jadi itulah, maksudnya itu hubungan yang memang harus dinamis dan harmonis antara top player dan repairman. Gitu. Nah terus aku akhirnya juga repair di sini sama Ruli kan. Yang ku dapatkan tuh ini loh, apa itu istilahnya? Dia ini banyak ini, Paus, banyak melayani. Memberi pelayanannya oke banget nih. Siapa kamu namanya? Pelayanannya nih oke, asik. Ya, asik ya. Tapi memang rata-rata memang yang menyenangkan dari pengalamanku,
rata-rata juga nggak lupa tadi Om Niko yang di Bandung itu juga sangat luar biasa, sangat baik. Aku juga tahu banget juga beliau. Pokoknya orang-orang yang pernah di Bandung pasti kenal beliau di Cisadea, Pak ya. Iya. Cikaso. Iya, Cicasu, di iya, Cisadea Cicasu. tuh. Jadi beliau juga tuh sangat baik, masih sampai sekarang juga masih berhubungan baik gitu, masih suka kontak-kontak gitu. Nah, jadi ya bersyukurnya sejauh ini sama teman-teman repairman tuh bagus semua hubungannya, ya baik, seru. Nah, terus ke sini juga alat aku juga dicekin ini. Oh, gampang Bang, ini tenang. Jadi apa bangun hubungan bukan, kalau soal harga relatif lah ya. Kalau soal harga relatif, kalau ada duit dia dibayar, kalau nggak ada duit sampai dulu nanti WhatsAppan aja. Bang, oke, aman Bang, udah kan? Oh, Iya, itu tuh penting. Penting Bang. Iya, jadi memang apa ya, komunikasi terbuka, diskusi aman, nah segala macam. Jadi juga pasti kita juga percaya, maksudnya kayak Ruli sekarang ini, wow, ini begini, kita lihat ruangannya, pengerjaannya, memperhatikan apa. Tadi ada masukan dari Oras kan, dari yang kemarin-kemarin juga ada dari Bang Os segala macam kan. Ini kita juga percaya tahun depan kayak apa lagi peningkatannya gitu kan. Ya, Gitu kan. Nah, itu udah pasti sama seperti ini. Ini baru satu-satunya ya Iya. Buat satu-satunya yang produksi. memproduksi patch di Indonesia lokal ya. Yang Iya. standar ya. Yang standar pro lah. Standar Aku profesional. dengar juga waktu itu diskusi sama Oden, dia juga ngeluarin ligatur ya. Ada ligatur, Bang. Jadi dia ada keluarkan ligatur juga. Asik juga itu. Ada permata tuh pearl itu juga ada. Iya. Ada Keren. screw neck, keren lah. Terakhir lah Bang Oras. Horas. Untuk Reaper sih ya yang dari Medan bapaknya Pak Antoni kan. Ya, tapi kalau untuk semenjak meninggalin Sumatera itu Om Niko gua. Sama. Terus ya banyak pelajaran juga dari Om Niko. Terus setelah di Jakarta kita coba ke Binar, banyak juga pelajaran itu, kerjasamanya oke lah gitu. Cuman ternyata kan kalau lebih dekat tuh ternyata lebih enak untuk konsultasinya. Karena kalau kita ke Binar, akhirnya tuh ke Jogja ya ngirim aja 2 hari 3 hari. Aku pernah terbang ke sana. Jadi kita tuh bawel lah ampun-ampun, kayak untuk Binar mungkin wah, karena kita nggak ngeliat dia siapa, ngerjainnya gimana, cuma pas aja kasih aja masih sebelah sana ada. Nanti pulangnya pasti keren mungkin. Tapi kita bawel ini aja gitu. Nah, kita kan ngobrol terus tuh. Gua mau yang begini, gua mau begini. Nah, akhirnya tuh oke, itu Binar oke. Nah, habis itu kesininya ketemu lah dengan Mendiang. Iwan ya, lagi. gua nih orang yang Keren. salah satu yang menyesal sampai dia meninggal gua belum pernah ketemu. Tapi barang udah dikirim-kirim. Tapi barang gua jujur aja dia nomor 1 kan. Gua bisa bilang, bro, gua 3 hari ke depan ada main Mas Emi, lu bisa bantu gua nggak? Iya. Kirim aja bang, pakai travel, gua bayar aja kru gua, oke, gua kirim. Oh iya, Balik. sorry, itu Sampai pelayanan gitu. tadi. Itu pelayanan, ya kan? Terus konsultasi sama dia, itu enak banget. Gua nih banget, gua punya Marsis sebelumnya kan kacau banget tuh. Gua mau ini diakalin gimana ya bro, gini. Dia bisa terima apa yang dalam akal gua, terima gitu. Sampai tuh jadi ya terus dia meninggal gitu. Dan gue nyesal karena belum sempat ke rumahnya. Gue tahu pemain Sopon Jakarta rata-rata biasanya langsung ke rumah. Kita lagi janjian tuh ya. Gue lagi janjian mau bawa bariton dia nih. Solo, ini agak sombong. Oh iya. Masih Ya gitu. Iya. Oh. Iya lagi. Oh udah. Jadi gue udah Ada. teleponan sama Mendiang. Betul. Bawa aja kita ini nanti kita ukur sendiri sini klipnya selama Iya. Oke, harga sekian oke. Iya, udah Oke. bicara Udah sama habis itu. Terus kaget pada saat dia pergi, kaget juga gitu. Ya, gimana ya? Chemistry udah dapat. Chemistry lagi. Iya dong. Gua mau begini udah dapat. Kalau udah teleponan ya, udah tinggal Sudah. Dan itu kaget. Harga juga udah keluar. Udah. Dan harganya pun juga udahlah gitu. Iya. Ya itu keren. Itu salah satu gua nggak nyamperin gitu. Nah, setelah dia nggak ada, nah ini kembali dari senior nih. Gua tanya dong, Maksudnya apa? Maksudnya apa? siapa lagi ngeribar yang layak? Gua tanya aja sama sesepuhnya gitu. Cobain aja nih si Anu, si Ruli. Sesepuja ya betul. Ya dong. Mantap pak. Oh iya. Coba aja. Tunggu Gua lu. tanya sama dia loh.
pertama kali mampir di sini tuh Kang Tio. Ya udah sepunya kan. Slow aja. Jangan terlalu tua banget. Jadi pertama kenalin Ruli itu adalah host Diman Siagian. Anjir. Sesepuh itu baru 1 kali 10 berarti ya. Terus ya udah. Ya setelah coba diskusi lah ya mungkin. Enggak, kenapa? Ya menemukan pengganti aja. Sebenarnya. Oh ternyata bisa ada dapat langsung nggak seperti kemarin telepon-teleponan doang gitu. Nah itu sebenarnya lebih menguntungkan untuk gue pribadi dan karena bisa kerjasamanya lebih enak lah ngobrol langsung ya. Aja bisa. Ngomong begini nih kenapa nih gitu doang sih. Ya Oke. harapannya ya sama-sama maju lah ya. Sama maju, iya. Reaper yang maju, player yang maju. Iya. Semua lah buat Semua. para Gitu. teman-teman yang repair Semua. yang Ya. mungkin nggak tersebut. Oke, jadi abang-abang kita ini ada bikin project namanya Portibion Sax. Ini dia yang bisa jelaskan. Iya. Itu dia nih. Itu kapan terinspirasi dari mana bisa? Sebenarnya Portibion Sax itu Ya. berawal dari apa ya? itu berawal dari waduh lama sekali Kerinduan ya. kerinduan. Oh, gitu kan. Rindu punya mau banyak bikin cinta. gitu. Iya. Kita kan Oke. penuh cinta. Iya, gitu iya. kan. Ini aku suka dengar nih Ah, soalnya. ini zaman-zaman kita di Bandung. Oh. Zaman-zaman kita di Bandung. Jadi saya punya grup di halaman saksofon. Itu namanya Portibion Sax. FB page, Pak. Artinya Page itu halaman. Jadi Portibi itu dalam bahasa Batak itu yang berarti dunia. punya saksofon lah ya. Jadi Portibion Sax itu adalah dunia saksofon. Jadi kebetulan itu udah saya kelola sendiri lama, udah 3 tahun, 4 tahun belakangan. Cuma ini nih manusianya itu kan terlalu artis semua nih, ya kan? Awak kan yang paling abal-abal di antara orang ini, walaupun paling old gitu ya. Ya kan, paling old gitu. Kalau Tapi- mau dengar suara rekaman saksofon. Ini tapi biar Iya. Cuma itu saya sebagai yang paling Senior. senior di antara mereka, saya kumpulin nih, gimana nih? Gimana kalau kita bikin album ataupun single atau gimana lah di saxophone gitu. Itu sebenarnya udah dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Cuma ya memang manusianya kan super sibuk. Dia di Semi, di Abdul juga. Abdul tuh Oh, iya. abang-abang dulu loh sebenarnya. Iya kan? Dulu kopi teori. Kopi teori. Jadi abang-abang dulu kopi teori. Kebayang tuh kan? Tua banget sebenarnya. Dia sama Bonita and Friend gitu. Iya. Ngeri banget. Awak kan Kang Tiu. Ngopi band. Ya. Bonita and the Husband ya. Bonita and Ini Friend. gawat ini. Awak kan Kang Tiu doang. Campur. Cuma sorry aja ya kan. Biar miskin tapi royal. Gitu. Rekaman-rekaman tadi. Gimana tadi? Kalau ya kita Batak ini. Ah, iya. Lenceng-lenceng nih. Iya. Agak bersayap. Agak bersayap. Oke, lanjut. Jadi saya pikir kenapa kita tidak bikin karya gitu. Ya tapi ya dengan kesibukan kita masing-masing personil, jadi memang agak terbengkalai walaupun apalagi situasi seperti saat ini ya, masa pandemik ini, ya saya pikir malam-malam aja kita masing-masing kerja gitu, maksudnya masih punya kerjaan. Dia di Semi, di Abdul, di Bonita, aku juga di mana aja lah, seperti debu gitu ya. Bikin bersih dong. Iya, bikin bersih. Saya punya prinsip itu seperti ini, seperti guru Batak itu ambisi ya. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Itu dia. Itu dia Wow, Kang Tio. keren. Itu Kang Tio.
Keren, keren, keren. Jadi ya udah, kita tidak terlalu mengikat, tetapi tetap kita tetap adalah eksis gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Siap. Projectnya itu single, album, Single. Single, yang udah jadi. Single. Jadi gini, sebenarnya ini yang menarik ya. Aku tadi disinggung sama Bonita Dusbet. Waktu kami ngeluarin album itu juga. Sorry, tunggu. Abang tahun berapa tahu gabung sama Bonita Dusbet? 2009 Wow. sampai sekarang. Jadi kami ngeluarin album tuh kalau nggak salah 4 tahun 4-5 tahun kemudian. Keluarin album. Karena kami memang padahal kami punya home base waktu di Cinere, punya waktu banyak, segala macam, tapi kami setiap kumpul kami bahagia. Kami lupa untuk mengerjakan apa-apa. Ya. Jadi banyak inilah bangun tim. Kalau grup itu kan memang kayak tadi lah diulang-ulang chemistry ini kan terbangun tuh bukan cuma dari hal-hal baik, ya kan, jatuh bangun, enak nggak enak, kesel marah, bahagia tenang apa segala macam, sampai akhirnya lost gitu loh, bahwa emang asik. Jadi ya sama. Nah jadi seperti satu lagi di Portibi ini kita teman kita satu lagi yang sangat juga luar biasa ini bermusiknya, Yusri. Yusri yang main keyboard dan piano. Jadi memang di proses ini samping tadi Bang Os bilang adalah masalah waktu apa segala macam, tapi di sini ngumpul bisa nih ya. Nah, itu kelebihannya kalau repair. Itu Ada kepentingannya. BPK wah sampai deh. Ya kan gitu. Ya ini aja sih, mohon doa dukungan supaya bisa diselesaikan. Jadi sebenarnya kemarin tuh udah tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba terkendala sama aku, komputerku rusak. Jadi banyak lagi. Karena aku komputerku rusak, terus eksternal hard diskku 400 GB tuh hampir hilang semua datanya. 400 GB tuh ide-ide selama berapa tahun. Jadi dibawa stres nggak guna. Agak ngehang gitu loh. Nggak guna dibawa stres kan, ya udah diketawain aja lah gitu. Nah, jadi memang ya mudah-mudahan bisa lebih cepat kita selesaikan. Sama satu lagi tadi nyinggung bariton ya. Dan ini gimana caranya supaya bisa aku pasang di bariton? Janjian ya Bang. Oke. Iya, keren ya. Jadi semoga project-project Portibi Sax itu cepat kelar. Ya, amin. Ya, amin. Nanti kabari kita biar kita bantu promote. Iya dong. Iya betul. Iya. Sama yang mau repair ya kan. Ya, oke. Jaga kekudusan, Rom. Yo Iwan, Kekudusan. my hero. Pengkhianat ternyata. Sekutu. Oke, CK para master sabuk hitam semua, begitu demikianlah cerita singkat kita tentang Portibi Sax, sesepuh pemain tip di Jakarta. Jangan lupa Like and subscribe. 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 Dan subscribe. Nantikan video kita yang tidak bermanfaat di video berikutnya. Yeah. Thank you.